Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Ada beberapa contoh kewajiban untuk mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Nah, ini adalah contoh-contoh kewajiban kita sebagai anak. Yang pertama, sebagai anak, kita wajib membantu orang tua di rumah meski tidak diminta. Nah, ini kalian perhatikan gambarnya. Di sini ada orang tua yang sedang mengepel, anaknya sedang mengepel, yang membantuin orang tuanya. Jadi, kalau kita membantu orang tua, jangan harus menunggu dipinta oleh orang tua. Jadi kewajiban kita sebagai anak adalah membantu orang tua di rumah meski tidak diminta. Selanjutnya, sebagai anak kita wajib mengisi waktu dengan belajar yang giat. Kenapa? Karena belajar dengan giat di rumah kita bisa meneruskan jasa para pahlawan dan membuat Indonesia lebih maju serta dikenal dengan negara yang memiliki anak bangsa yang cerdas. Ya, jadi kita isi kegiatan-kegiatan kita di rumah maupun di sekolah dengan belajar yang giat. Berikutnya, sebagai anak kita wajib menjalankan ajaran agama yang kita anut. Ya, jadi kalau kita agama Islam, kita ibadah di masjid, ya, kita melaksanakan sholat. Jadi ini adalah kewajiban kita sebagai anak, ya, diantaranya ini menjalankan ajaran agama yang kita anut. Yang berikutnya, kewajiban anak di rumah itu sebagai anggota keluarga. Jadi sebagai anggota keluarga, kita wajib menghargai orang yang lebih tua. Bukan hanya orang tua, ya, jadi orang yang lebih tua dari kita harus kita hargai, ya. Contoh ada kakak, ada paman, dan yang lainnya, ya. Jadi kita harus menghargai dan menghormati mereka, itu kewajiban kita sebagai anak di anggota keluarga. Yang berikutnya ini kewajiban anak di lingkungan rumah, menjaga kebersihan rumah. Kita dapat menghargai jasa para pahlawan. Jadi membersihkan rumah itu termasuk salah satu kita menghargai atau menghormati jasa para pahlawan, karena dengan menjaga negara kita agar tetap bersih. Jadi kalau lingkungan kita bersih, lingkungan rumah kita bersih, lingkungan sekitar bersih, insya Allah negara kita akan terlihat bersih. Selanjutnya, kewajiban kita sebagai anak yaitu saling membantu jika ada anggota keluarga dalam kesusahan. Ya, kalau kita melihat ada kakak kita, saudara kita, paman kita, ada yang lagi butuh bantuan, mari kita bantu. Jangan nunggu dipinta bantuannya atau jangan nunggu disuruh, ya. Jadi kita harus saling membantu dalam keluarga apabila ada anggota keluarga yang kesusahan. Yang berikutnya ini kewajiban kita menghormati anggota keluarga. Ya, anggota keluarga ada kakek, ada nenek, ayah, ibu, kakak, paman, bibi, dan lain sebagainya. Itu harus kita hormati, ya. Yang berikutnya ini adalah patuh terhadap perintah orang tua. Ya, jadi kalau kita disuruh sama orang tua, ini kewajiban kita harus patuh, ya, patuh menaati perintah orang tua selama
perintah itu masih dalam kebaikan. Yang berikutnya, kewajiban kita sebagai anak ini pandai membagi waktu antara bermain dan belajar. Kapan kita waktunya bermain, kapan kita waktunya belajar. Jadi kita harus mengatur waktu ya. Jangan sehari-hari waktu yang kita habiskan hanya untuk bermain. Jadi kita luangkan atau kita bagi waktunya antara bermain dan belajar. Kapan kita bermain, kapan kita belajar, kapan kita membantu orang tua dan lain sebagainya. Yang terakhir, ini kewajiban anak di lingkungan rumah atau kewajiban anak di rumah ini sadar untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi pekerjaan rumah ini kita jangan nunggu disuruh atau jangan nunggu diperintah. Jadi harus ada kesadaran dari diri kita sendiri ya untuk mengerjakan pekerjaan rumah selama itu masih bisa kita kerjakan. Contohnya di sini mengepel, nyuci piring ya, selagi kita bisa yang kita bisa kerjakan kita kerjakan. Selanjutnya di sini ada lagi contohnya menyapu dan lain sebagainya tanpa harus disuruh orang tua ya. Jadi ngepel kita setiap hari, jangan nungguin diomelin atau dimarahin orang tua. Jadi kita harus kerjakan dengan kesadaran diri sendiri. Nah, sekarang ini sudah tidak zamannya lagi malu atau malas dalam mengerjakan pekerjaan rumah ya. Nah, itulah tadi beberapa contoh kewajiban anak di rumah. Mudah-mudahan pemaparan atau penjelasan saya tadi bermanfaat dan bisa dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.